Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tugas ekologi administrasi negara. Baiklah, nama-nama kelompok kami. Saya sendiri Chandra Kusuma Wardana, yang kedua Nurani Dewi, yang ketiga Tiara, yang keempat Mayang Sari Gandoria, yang kelima Emriki Arya, dan yang keenam Petrus Maria. Baiklah, langsung saja ke penyampaian yang pertama akan dibacakan oleh teman saya Emriki Arya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emriki Aryadinata dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran atau GNPP mengingat 70% pengangguran didominasi oleh kaum muda. Maka diperlukan penanganan khusus secara terpadu. Program aksi penciptaan dan perluasan kesempatan kerja khusus bagi kaum muda oleh semua pihak. Berdasarkan kondisi di atas, perlu dilakukan Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran atau GNPP dengan mengerahkan semua unsur-unsur dan potensi di tingkat nasional dan daerah untuk menyusun kebijakan dan strategi serta melaksanakan program penanggulangan pengangguran. Salah satu tolak ukur kebijakan nasional dan region haruslah keberhasilan dalam perluasan kesempatan kerja atau penurunan pengangguran dan setengah penganggurannya. Itu saja yang bisa saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tiara, NIM 1911083. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Baiklah, dalam mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia, pemerintah sebenarnya sudah melakukan penanggulangan dengan berbagai cara. Namun apa daya usaha yang dilakukan pemerintah tidak mendapat dukungan dari para utusannya. Banyak program pemerintah yang sudah terlaksana dalam menanggulangi pengangguran, seperti halnya mengadakan pelatihan kerja, workshop, pembangunan badan peminjaman modal seperti koperasi dan lain-lain. Pusat perhatian dalam keadaan ekonomi dan kemampuan masyarakat Indonesia tentunya yang menonjol dan sangat dipermasalahkan adalah kemampuan atau soft skill yang dimiliki oleh generasi muda dan para sarjana dari universitas-universitas yang setiap tahun mengeluarkan lulusan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya, dan untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Mayang Sari Gandoria, NIM 1911098. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan kegiatan seperti pelatihan kerja dan pengenalan tentang wirausaha. Sangat begitu penting supaya tidak bergantung dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pelatihan kerja dalam berwirausaha sangat penting dikarenakan mengingat jumlah penduduk yang sangat padat dan semakin sempitnya lahan pekerjaan. Berwirausaha sangatlah efektif jika dijadikan salah satu solusi dalam menanggulangi masalah pengangguran ini. Berwirausaha dikatakan efektif dan efisien jika usaha yang dilakukan tersebut itu berhasil dan maju, maka dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan juga mengurangi jumlah pengangguran yang semakin lama kian bertambah. Di dalam kegiatan pelatihan kerja dan berwirausaha ini, masyarakat akan dikenalkan dengan apa-apa saja yang akan dilakukan dan diperhatikan dalam memulai suatu usaha. Karena sangat penting supaya nantinya masyarakat awam itu tidak terkejut dengan persaingan yang sangat ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Dewi, NIM 1911082. Di sini saya ingin menyampaikan penjelasan atau pendapat kami tentang bagaimana manfaat ekologi administrasi dalam upaya mengatasi pengangguran di Indonesia. Manfaat ekologi administrasi dalam upaya mengatasi pengangguran di Indonesia ialah antara lain menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal mengatasi pengangguran tentu erat kaitannya dengan faktor ekologi.
di sekitarnya. Salah satunya adalah sumber daya manusia atau manusia yang hidup di lingkungan tersebut. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat untuk mengatasi pengangguran, salah satunya dengan melakukan rekrutmen yang berkualitas dan diikuti dengan penempatan yang tepat. Jika pemerintah sangat serius untuk menangani pengangguran melalui aparatur negara, maka sudah selayaknya pemerintah mengoptimalkan potensi para aparatur negara. Maka sudah selayaknya pemerintah mengoptimalkan potensi para aparatur negara pada posisi yang tepat dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang direkrut melalui proses rekrut yang baik. Maka individu tersebut selanjutnya menjalani pelatihan, pengembangan, dan penempatan. Dengan demikian, sumber daya manusia yang handal telah dipersiapkan untuk mengatasi pengangguran yang merupakan proyek besar dan membutuhkan kerja keras dan juga berbagai inovasi. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Petrus Mario Sendicwanta, NIM 1911111 akan melanjutkan penjelasan dari Dewi. Meningkatkan mutu pendidikan. Masalah kependidikan yang serius dihadapi oleh negara berkembang pada umumnya antara lain berkisar pada masalah mutu pendidikan, kesiapan tenaga kerja pendidik, fasilitas dan lapangan pekerjaan. Kekurang tersediaan lapangan pekerjaan akan berimbas pada kemapanan sosial dan eksistensi pendidikan dalam perspektif masyarakat. Pada masyarakat yang tengah berkembang, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Dalam arti lain, tujuan akhir program pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan, atau setidaknya setelah lulus dapat bekerja di sektor formal yang memiliki nilai gengsi yang lebih tinggi dibanding sektor informal. Oke, saya Chandra Kusuma Wardana, NIM 19015 akan melanjutkan penjelasan dari Petrus. Dengan demikian, keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga berpotensi untuk tidak dapat rampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja secara linear, berpotensi menggugat eksistensi dan urgensi pendidikan dalam perspektif masyarakat. Pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa pendidikan mampu meningkatkan status sosial seseorang. Hal ini karena pendidikan itu sendiri mempunyai peran penting bagi diri sendiri maupun masyarakat setempat. Lembaga pendidikan mempersiapkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Jika proses perjalanan pendidikan sepanjang masa ditinjau beriringan dengan kemajuan ekonomi secara bersamaan, peserta didik yang menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Semakin tinggi pekerjaannya, maka semakin besar kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Untuk itu, mutu pendidikan harus ditingkatkan supaya kemampuan atau skillnya terus meningkat dan mampu memperoleh pekerjaan yang layak. Oke, demikian penjelasan dari kelompok kami. Saya Chandra Kusuma, mewakili teman-teman. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.